saya Salwa. Dan saya Marcelino dari Duta Kampus Universitas 11 Maret. Hari ini kita sedang ada di acara launching dan pameran produk P2M siap komersil dalam rangka Dies Natalis ke-45 Universitas 11 Maret. Nah, betul banget, dan sekarang kita lagi ada di gedung LPPM dan di sini sudah terlihat banyak sekali ya stand-stand dari produk yang mau dikomersilkan. Bener banget. Kira-kira ada 36 produk dari Universitas 11 Maret sendiri. Penasaran gak sih? Kita langsung lihat aja kali ya. Selamat datang untuk booth hasil penelitian dan pengabdian dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Premium Batik mengedukasi konsumen untuk cerdas dalam memilih batik, terutama dengan proses tulis canting serta cat. Salah satunya adalah produk dengan motif Sekarmina Girilayu, merupakan hasil penelitian yang menghasilkan kolaborasi motif batik gaya pesisiran dan dikolaborasikan dengan pedalaman, lebih seperti itu. Untuk produk keramik, ini adalah inovasi dari penelitian dengan desa pengrajin gerabah di Bayat. Ini adalah produk dari Bayat yang mereka dari gerabah, kemudian saya bakar suhu tinggi dengan glaze. Kemudian ada ini tableware dan ini adalah jewelry. Saya memakai tanah pagar jurang, tanah Sukabumi, dan tanah Malang. Ya, seperti kita lihat bersama ya teman-teman, ini ada batik dan juga ada kerajinan tangan. Di sini semua asli Indonesia dan keren sekali. Terima kasih ya Ibu Dona dan Bu Desi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudah pindah ke stand selanjutnya, yaitu ada stand dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Ini ada produk apa ya Bu? Produk ayam kampung ungkep, ada ayam kampung bacem, dan ada bebek. Ini adalah hasil, untuk ayam kampung ini hasil budidaya di lab minifarm kami, Prodi Peternakan, yang lokasinya ada di Jatikuwung. Sedangkan untuk bebek ini kami mitra Damita peternak di beberapa daerah. Dan ini kami sudah mendirikan beberapa kerjasama dengan mitra, ada UKM pemotongan RPA, kemudian ada mitra untuk processing masaknya, dan ini saya membantu untuk memasarkan, dan alhamdulillah ini UNS memfasilitasi. Mudah-mudahan ini bisa berkembang untuk kedepannya. Ya, dan sekarang kita sudah ada di Fakultas Keolahragaan dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Singgi. Di sini di pameran ini membawakan apa ini Pak Singgi? Silakan. Menyediakan tentang jasa konsultan keolahragaan dan fasilitas olahraga yang meliputi dari gor, stadion, lapangan tenis, dan yang paling istimewa adalah gymnya, juga jasa untuk pendampingan penyusunan program, pendampingan program meningkatkan kebugaran jasmani, baik secara pribadi maupun institusi. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak Singgi. Jadi nanti teman-teman yang membutuhkan ya jasa kesehatan bisa langsung menghubungi Pak Singgi di Fakultas Keolahragaan, begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, sekarang kita sudah ada di tempat yang hijau dan sudah sampai di Fakultas Pertanian. Sekarang saya bersama Ibu Prof Hartati. Selamat pagi Ibu, di sini membawakan apa Ibu? Itu anggrek ya, anggrek bulan mini. Baik, anggrek bulan mini. Wah, di sini, wah ini bedanya apa Bu sama anggrek-anggrek yang biasa kita temui di tempat lain? Kalau yang lain kan tinggi ya, bukan mini. Jadi yang sekarang baru itu anggrek bulan mini, banyak diminati karena bisa ditaruh di meja, bisa dinikmati. Dan anggrek ini adalah anggrek Taiwan ya. Ini juga tahan mekarnya 2-3 bulan. Oh iya, baik, nih bisa dilihat bersama-sama ya teman-teman. Ini jadi kayak ada anggrek bulan mini, dia kecil dan bisa ditaruh di meja, dan tentunya sangat unik begitu ya Bu. Oke, selanjutnya kita sudah ada di stand berikutnya. Ini ada dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Teknologi Pangan. Ini ada apa ya Bu? Saya bisa melihat ada telur asin, tapi apa nih sebenarnya Bu? Ini telur asin yang spesial ya, tentu saja tidak seperti telur asin yang ada di pasaran. Pertama, karena dia memang menggunakan garam yang berbeda, sehingga kemudian relatif familiar, bolehlah gitu untuk penderita hipertensi. Kita menggunakan garam biasa digunakan itu dalam jumlah yang lebih sedikit, kita substitusi dengan jenis garam yang lain yang justru itu direkomendasikan untuk menderita hipertensi. Itu satu kelebihannya. Yang kedua, kita juga oven sehingga total mikroba kontaminannya lebih kecil. Dengan demikian umur simpannya jauh lebih lama meskipun di suhu ambien atau di suhu ruang.
Kemudian yang ketiga, kita menggunakan bahan alam yang bisa berperan selain sebagai antimikrobial yang tadi dampaknya sudah saya sebutkan, juga sebagai antioksidan. Sehingga memang telur ini selain rendah sodium, kemudian tentu saja sebagaimana telur yang lain kualitas proteinnya tentu tinggi dibandingkan sumber protein yang lain. Juga tadi ada fortifikasi potasium, kemudian berantioksidan juga. Begitu Mbak Salwa. Oke, ke stand berikutnya ini ada dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini ada Bu Tuti dan Bu Ike. Ibu bisa dijelaskan produknya dari Fakultas Pertanian Agroteknologi ini apa ya, Bu? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan bahwa ini adalah produk pupuk kompos yang diberi nama Comvera Semar, kompos Indigofera 11 Maret. Ini berasal dari tanaman Indigofera tinctoria yang menghasilkan pewarna alam, dan setelah pewarna alam jadi, limbah ekstraksi dari pewarna menjadi pupuk seperti ini. Jadi ini dipakai sebagai sarana untuk tanaman, bukan media tanam, tetapi sebagai salah satu campuran di dalam mempersiapkan media tanam. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu, berarti tanamannya jadi lebih sehat ya nanti Bu. Ya, terima kasih Bu, sukses selalu Bu. Ya, sekarang kita sudah ada di Fakultas Pertanian dan sekarang bersama Bapak Bambang. Di sini di pameran ini membawakan apa ini, Pak? Ya, ini produk jahe yang kita punya mitra Warna Herbalindo. Tetapi ini merupakan kegiatan hilirisasi dalam rangka riset untuk jahe merah di Jatioso ya. Jahe merah di Jatioso, kita pelibatan para mahasiswa dan juga dosen untuk meneliti, kemudian kerjasama dengan Warna Herbalindo yang memperdak jahe merah yang ini sudah ada untuk kaitannya dengan jahe merah Regino ya, Regino yang tentunya ini ditindaklanjuti nanti merupakan branding kita juga untuk kegiatan hilirisasi riset gitu. Terima kasih. Ya, sekarang kita sudah ada di Fakultas Pertanian dan bersama Bapak Puji Harsono. Di sini membawakan apa, Pak, di pameran? Ini mengenai cabai rawit, cabai keriting, kemudian kita juga punya usaha pembibitan yang bekerja sama dengan kelompok tani. Ini adalah produk kita. Produk kita adalah cabai rawit merah, cabai keriting merah. Kita bermitra dengan PT Warung Spesial Sambal Indonesia. Ini adalah cabai habanero. Cabai habanero ini cabai terpedas di dunia urutan kedua. Nah, ini kita mengembangkan untuk cabai habanero. Selain itu juga bibit TM99 dan juga bibit cabai rawit merah. Terima kasih. Sekarang kita ada di stand selanjutnya. Ini dari Fakultas Pertanian. Ini bisa dijelaskan Pak apa yang dibawakan dari Fakultas Pertanian? Jadi kami membawakan benih pisang hasil kultur jaringan ini, Pak. Jadi merupakan salah satu produk Fakultas Pertanian, di mana ini adalah tujuannya kita memproduksi benih dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Kalau kita lakukan secara konvensional itu tidak akan mampu dilakukan, tetapi dengan menggunakan teknologi kultur jaringan, ini kita bisa menghasilkan seperti ini. Dari satu tanaman dalam waktu 1 bulan bisa berlipat ganda menjadi 100, dalam 2 bulan bisa menjadi dalam 1 bulan bisa menjadi 10, 2 bulan 100, 3 bulan 1000. Bahkan cepat sekali ya. Ini yang kami lakukan, dan kami menyediakan beberapa kultivar. Ada pisang Ambon, pisang Cavendish, Raja Bulu, Barangan, dan Mas Kirana. Yang kelimanya itu merupakan kultivar yang diminati oleh masyarakat. Sehingga harapannya nanti apa yang kami hasilkan dari Fakultas Pertanian UNS ini bisa betul-betul diterima di masyarakat untuk dikembangkan. Demikian, Mbak. Ini tapi tidak hanya benih ya Pak, ternyata masih ada produk-produk lain. Oh, ini ada pupuk ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih tentang pupuk Pak. Jadi ini pupuk hayati ya. Pupuk hayati biofilm biofertilizer. Bedanya dengan pupuk hayati umumnya, ini mikrobianya itu bisa membentuk lapis tipis mikrobia ya, yang lebih efektif dalam menyediakan unsur-unsur hara. Jadi ini produk kami dari Fakultas Pertanian juga ya. Ada satu lagi ya Pak, satu produk lagi. Jadi sekali lagi ini produk pertanian juga hilirisasi. Ini adenium ya untuk
kaitannya dikembangkan secara baik. Kemudian juga ini yang tertarik juga bunga telang ya, bunga telang. Bunga telang ini sangat bermanfaat untuk bunganya dibuat minuman yang bisa meningkatkan imun tubuh ya. Kemudian juga terkait juga bunga pukul 8 ini juga bisa meningkatkan imun ya. Jadi ini beberapa produk hilirisasi yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian yang dapat berguna sebagai tanaman hias maupun sebagai tanaman obat. Jadi sebetulnya ada juga sambiloto, ada kelor ya. Kemudian itu nanti bisa dimainkan, tapi terutama yang sekarang sedang tren itu bunga telang, kemudian adenium ini yang sangat unik, nanti bunganya juga sangat unik berwarna-warni. Ya, terima kasih. Ke stand berikutnya ini ada stand dari Fakultas Pertanian. Sekarang saya bersama dengan Bapak Joko Sutrisno. Bapak bisa dijelaskan ini persembahan dari Fakultas Pertanian ada apa ya Pak? Terima kasih Mbak. Jadi kami dari tim pengembangan Curcuma Pro, ya, kita ada 2 produk di sini. Yang pertama adalah Curcuma Pro dan yang satunya adalah Kurko Smart. Jadi, nah apa itu Curcuma Pro? Curcuma Pro ini adalah minuman herbal, ya, minuman herbal peningkat imunitas tubuh terhadap COVID-19. Produk ini merupakan hilirisasi dari penelitiannya Prof. Hartono, Direktur Rumah Sakit UNS, ya. Jadi beliau meneliti tentang curcumin dan generol, bahwa curcumin dan generol itu bisa mempengaruhi atau mengendalikan pertumbuhan virus termasuk COVID-19. Berikutnya yang Curco Smart, ya, ini juga sama ya, dari curcumin dan generol juga, tapi kita buat dalam bentuk kapsul. Kalau tadi cair, ini bentuk kapsul. Nah, dalam pengembangan produk ini ya, kita UNS kerjasama dengan PT Sintesa Herba Solo Tigo. Ya, dan sekarang kita sudah ada di Fakultas MIPA dan saya sekarang bersama Prof. Pranoto. Di sini membawakan apa ini, Prof? Ada 3 produk yang kami sajikan. Yang pertama adalah Propita, proses filter air alami portable. Ini digunakan untuk masyarakat yang berdampak banjir dan masyarakat di perbatasan. Kemudian ada Gerabah Sanitizer alami. Ini adalah untuk alternatif sanitizer secara alami, bisa membunuh virus dan bakteri. Kemudian yang terakhir adalah Pyrolysis limbah COVID, di mana pembakaran ini akan 10 kg limbah COVID menghasilkan 4 liter BBM. Terima kasih. Baik, begitu ya Prof. Jadi sangat berguna sekali ya buat ini lagi wabah COVID-19. Mungkin begitu saja. Terima kasih Prof. Ya, sekarang kita ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan sekarang saya bersama Prof. Slamet. Ini di pameran kali ini membawakan apa Prof? Ada 2 produk yang kami pamerkan. Yang pertama adalah produk Loro Blonyo dengan teknik batik klasik. Yang kedua adalah produk topeng juga dengan inovasi transformasi teknik batik klasik juga. Untuk Loro Blonyo ini menarik sekali. Ini harus selalu menampilkan 2 figur, laki-laki dan wanita. Tetapi ini yang menarik adalah selalu dalam 2 tampilan itu selalu bervariasi modelnya, baik busananya, baik motif batiknya, maupun juga dalam hal-hal gayanya. Ini semata-mata yang pertama karena ini merupakan suatu warisan budaya luhur, maka 2 figur simbolik yang melambangkan keharmonian dalam konsep dan budaya masyarakat Jawa ini harus kita lestarikan sebagai bahasa yang memiliki nilai-nilai edukatif. Ya, sekarang kita ada di stand dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya bersama Mbak Atika dan ada Mbak Imas. Ini bisa dijelaskan Mbak, produk dari FKIP ini ada apa ya Mbak? Produk dari kami ini adalah yaitu prafabrikasi komponen bangunan rumah tumbuh. Nah, di mana di sini ada segmen kolom struktur modular, kemudian ada segmen balok, kemudian ada segmen kolom praktis, dan kemudian ada lock brick modular. Nah, ini bentuk-bentuk aslinya. Nah, keunggulan dari produk kami itu yang pertama dia
presisi, dimana karena dibentuk menggunakan cetakan, jadi dapat dipastikan dari bentuk ataupun ukuran sudah presisi seperti itu. Dan kemudian keunggulan selanjutnya yaitu adalah efisien ataupun lebih cepat dalam waktu pekerjaan ketika di lapangannya nanti. Dan selanjutnya itu yang paling menguntungkan di sini adalah lebih ekonomis ataupun lebih murah, kurang lebih dari 10 sampai 15% dibandingkan harga ketika menggunakan bentuk konvensionalnya seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berpindah ke stand dari Sekolah Vokasi. Ini sekarang saya sedang bersama Bu Anif. Bu Anif, ini bisa dijelaskan produk dari Sekolah Vokasi ini ada apa ya, Bu? Ya, jadi produk kami namanya Pico Oil. Pico Oil ini merupakan obat tradisional sekaligus juga di sini untuk skincare. Dari bahannya adalah minyak nyamplung dan spirulina. Ya, jadi kita mengangkat kearifan lokal yaitu nyamplung, biji nyamplung yang tidak berekonomi tinggi. Kita ambil kemudian kita press untuk mendapatkan minyak. Nah, minyak ini ternyata kita uji di laboratorium UNS, potensi antibakterinya tinggi. Jadi kita tingkatkan nilai ekonominya dengan mengkombinasi dengan spirulina untuk natural skincare gitu. Nah, untuk produksinya sendiri kita sudah produksi mandiri. Jadi di sini untuk Tamanu Oil sudah bisa produksi. Kemudian kita bekerja sama dengan mitra yaitu CVPJ Cinglung untuk prepacking dan untuk pengujian maupun untuk perizinan ke Badan POM. Produk ini sudah bisa komersialisasi karena sudah mendapatkan nomor izin dari BPOM gitu ya. Terima kasih Bu, ini skincare cocok banget untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ya Bu. Apalagi ini adalah produk asli UNS. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, sekarang kita sudah sampai di stand Sekolah Vokasi. Nah, ini yang sangat berbeda ya dari stand-stand yang tadi. Di sini saya sudah bersama Mbak Rike. Mungkin boleh dijelaskan Mbak, ini produknya apa? Jadi produk dari Sekolah Vokasi ini adalah aplikasi pembelajaran untuk anak usia 3-7 tahun. Aplikasi ini berbasis augmented reality yang nanti ada kartu ini dan nanti bisa menghasilkan 3D model beserta animasinya. Seperti itu. Baik, ini keren sekali ya teman-teman. Jadi ada aplikasi yang untuk anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rike. Sukses selalu. Ya, sekarang kita sudah ada di Fakultas Kedokteran dan sekarang saya bersama Dr. Dono. Bisa dijelaskan dokter ini produknya apa dari Fakultas Kedokteran? Kami menciptakan produk inovasi yaitu Jebisakor. Jadi Jebisakor ini singkatan. Ini adalah jeli kombinasi antara tepung biji salak, kemudian daun kelor dan sari jeruk. Jadi produk kami ini sangat bermanfaat karena ini kandungan zat besi cukup tinggi, kemudian protein dan serat, sehingga ini cocok digunakan khususnya adalah pasien atau penderita anemi. Jadi pada remaja yang menderita anemi, ini sudah kami uji cobakan produk ini. Hasilnya bagus untuk meningkatkan kadar AB kembali ke normal selama 2 bulan. Kami berikan jeli ini 100 gram per hari selama 2 kali seminggu selama 2 bulan. Itu hasilnya HB-nya kembali ke normal. Itu produk kami. Baik, begitu ya dokter. Jadi sangat bermanfaat bagi masyarakat kita begitu. Terima kasih Dokter Dono. Sami-sami. Oke, sekarang kita sudah berada di stand dari Fakultas Teknik. Wah, ini ada alat yang besar ya. Ini bisa dijelaskan Pak, produk ini dari teknik ada apa ya Pak? Ya, produk ini adalah alat laboratorium untuk pengujian bakar bahan sampel polimer, plastik atau komposit. Alat ini bisa dipakai untuk 3 jenis uji bakar horizontal, vertikal, dan uji bakar permukaan atau surface burning. Ya, alat ini sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi atau lembaga litbang. Ya, jadi memang ini untuk kebutuhan riset dan beberapa publikasi internasional terkait dengan uji bakar bahan komposit sudah kami hasilkan dari menggunakan alat ini baik untuk mahasiswa S1, S2 maupun untuk S3. Jadi silakan bagi perguruan tinggi, lembaga litbang yang membutuhkan untuk pengembangan riset ketahanan bakar bahan komposit bisa menggunakan alat ini dengan pengadaan atau yang lain, dan mitra kami dari CV Pelindo Teknik sehingga nanti untuk produksi penggandaan dari mitra kami. Baik, terima kasih Pak. Berarti ini alat yang bisa membantu sekali untuk penelitian-penelitian ya Pak? Ya, betul. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya ada produk apa ya ini Pak dari teknik? Nah, sini.
Ya, ini adalah produk kami juga ya, tentang saya sebut dengan fiber home. Jadi kami membuat produk yang sudah kami hasilkan adalah set pintu dengan kusen, engsel dan dengan kuncinya sudah lengkap. Ya, jadi ini memang sudah produk komersial dan ini punya keunggulan tahan gores karena memang ada lapisan anti gores, kemudian juga tahan air, nggak mungkin terkorosi karena bahannya adalah fiberglass dan resin. Ya, ini juga produk bahan komposit dari hasil riset yang kita realisasikan menjadi produk komersial. Oke, selanjutnya kita masih ada di Fakultas Teknik. Ini ada produk dari pemuda nih, kelihatannya soalnya dari tadi yang dilihat adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini atas nama dosen saya dari Fakultas Teknik juga, Teknik Mesin, itu Bapak Ubaidillah. Jadi beliau magnetorheological damper. Jadi ini sama aja kalau yang kita kenal itu shock absorber atau shock breaker gitu. Tapi perbedaannya itu fluida kerjanya. Jadi yang membedakan fluida kerja. Kalau di shock absorber biasa itu kita kenal dengan sistem pasif. Itu fluida kerjanya menggunakan fluida kerja oli biasa. Sedangkan ini dikatakan sebagai sistem semi aktif yang fluida kerjanya itu menggunakan material yang cerdas. Jadi material tersebut itu dapat berubah viskositasnya ketika dia terpengaruh oleh medan magnet gitu. Jadi viskositasnya atau kekentalannya itu akan meningkat ketika dipengaruhi oleh medan magnet. Dan di sini ada contohnya, ini ada sampelnya fluida kerjanya. Ini dari Lord Corporation, MRF namanya, magnetorheological fluid. Ya, sekarang kita sudah ada di Fakultas Teknik dan saya sekarang bersama Mas Heru. Nah, di Mas Heru ini sendiri membawakan apa ini di pameran kali ini? Nah, kami di sini sebagai kami memamerkan sebuah produk, Mas. Produk pupuk organik yang kami sebut dengan Smart Compost seperti itu. Nah, pupuk yang kami kembangkan di sini itu karena berawal dari keresahan kami terhadap lingkungan fakultas, lingkungan kampus yang mungkin agak ya memang biasanya kotor lah ya, banyak sampah, tapi sampah itu belum diolah seperti itu. Nah, kami dengan teman-teman dari organisasi pecinta alam di Fakultas Teknik, kami mengembangkan sebuah produk yang bisa memanfaatkan sampah organik biar bisa lebih bermanfaat. Nah, dari awal kami pengembangan, kami coba ngembangin sampah yang terbuang di tempat pembuangan akhir kampus. Nah, kami minta, kami ambil, kami coba kembangkan terus. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu, ternyata tim ini semakin berkembang. Nah, produk yang kami hasilkan ini semakin istilahnya terus disupport sama universitas, sama kampus untuk terus bisa jadi produk yang istilahnya komersil seperti itu. Nah, sampai sekarang hasilnya ya alhamdulillah kami bisa menghasilkan produk yang layak untuk kami pasarkan dengan kualitas yang pasti karena sudah kami ujikan di pertanian seperti itu. Ya, sekarang kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekarang saya bersama Mas Mufli. Di sini Mas Mufli membawakan apa ini, Mas? Boleh dijelaskan produk? Ya, jadi ini namanya Global Millennial Group. Ini adalah sebuah platform virtual untuk pengembangan soft skill. Jadi kita punya berbagai produk seperti public speaking school, terus simulasi sidang PBB dan lain-lain. Nah, sampai saat ini produk ini udah menyebar ke 33 negara, hampir 10.000 pemuda dari seluruh dunia yang menggunakan. Dan kita kemarin baru mendapatkan penghargaan dari ASEAN Silver Medal untuk entrepreneur bidang soft skill. Dan kita juga punya beberapa mitra kerjasama, seperti kita kerjasama dengan KBRI Bangkok, KBRI Australia, di Perth, terus kita juga diakui oleh UN atau PBB, gitu Mas. Wah, berarti sudah teruji sekali gitu ya Mas, sangat terpercaya begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas Mufli sudah menyampaikan produknya. Ya baik, terima kasih Mas. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah mengelilingi berbagai macam stand di acara hari ini. Dan tentunya semua produk yang kita lihat tadi semuanya itu milik orisinil, milik UNS begitu ya Salwa. Pastinya asli UNS. Benar ya. sekali. Oke, sekian dari kami, saya Salwa. Dan saya Marcelino, kami dari Duta Kampus Universitas 11 Maret mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.